Cumanan yang melaporkan adalah Andi Kurniawan, yang melaporkan adalah Maret Sueken, ya Samuel Sueken. Jadi jelas gitu. Bang Freddy, gimana? Ya, saya rasa di publik pengacaranya sudah menyebut Nama-nama. inisial paling setidaknya kan begitu. Pak Jokowi dengan pengacaranya ini adalah bagian yang tidak terpisahkan. Artinya apa yang disampaikan pengacara tentu sepengetahuan kliennya, yaitu Pak Jokowi. Bicara teknis hukum tentu pengacaranya. Nah, Pak Jokowi betul dia dapat video, ada peristiwa yang dia lihat di video, kemudian dia laporkan. Nah, dia kan juga zaman sekarang ini misalnya, ya ini kan banyak AI segala macam. Nah, ini kan perlu diselidiki. Betul, ternyata, ini asli atau fake? Ini asli atau fake. Ternyata setelah diperiksa oleh penyelidik dan itu pengacaranya mengkonfirmasi bahwa ada laporan yang di video itu inisial. Artinya kan atas begitu. sepengetahuan kliennya yaitu Pak Jokowi. Sudah pasti Jadi itu. tidak harus mulutnya Pak Jokowi langsung yang menyampaikan, tapi bisa lewat kuasa hukumnya, begitu kan? Betul. Nah, terkonfirmasi soal itu. Terkonfirmasi itu banyak di media itu banyak. Tapi yang Anda masalahkan tadi kan bukan seperti itu. Karena kalau persoalan perdata boleh seorang pengacara bertindak untuk dan atas nama kliennya menyebut suatu urusan terkait masalah perdata. Dia bisa mewakili. Tapi dalam konteks pidana dia tidak bisa mewakili, dia hanya bisa mendampingi. Dia tidak bisa sebut nama kecuali kliennya menyebutkan. Dia tidak bisa sebut inisial kalau kliennya tidak mengarah ke situ. Oke lah, katakanlah sebelumnya diduga itu AE dan sebagainya. Sekarang sudah muncul 12 nama. Dikonfirmasi. 12 nama ini siapa sih orangnya? Tapi kan soal penyebutan nama itu kan tidak harus di depan media, harusnya di depan penyidik kan? Dan di depan penyidik kan biasanya selalu dikonfirmasi melalui konferensi pers. Penyidik pun menyatakan tidak pernah melaporkan nama, hanya dilaporkan peristiwa. Disinilah yang saya sebut Jokowi itu pengecut. Di situ begitu loh. Ini keluar lagi kata pengecut ini. Bagaimana Bung Freddy? Mau ngelaporin orang nggak terbuka, begitu sekarang rame uang badanan. Saya mau lagi satu hal ya. Statement dari Jokowi itu tidak bisa kita pahami apa yang dia sampaikan. Kadang-kadang apa yang disampaikan oleh saudara Jokowi itu sudah, tapi belum. Nah, begitu. Silakan. Jadi begini, ya. Ini kan LP ini udah jadi satu. Sudah dari laporan Pak Jokowi dan laporan aku lupa 3 apa 4 lain kan begitu. Ini sudah jadi satu dalam proses penyidikan. Nah, memang ya saya sendiri yang diperiksa sebagai saksi, memang saya juga tidak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu misalnya yang dari 12 nama itu mana? Ya, karena ini udah satu, tapi waktu dalam proses penyelidikan memang saya masih LP-nya Pak Jokowi. Ya. Ya, setelah ini digabungin memang nongol 12 nama itu. Saya tanya ke penyidik, itu hasil perkembangan penyelidikan, Bang. Ya, proses penyelidikan, maka dari 4 LP ini, maka itulah keluar nama-nama itu. Itu informasi Anda dapat dari mana? Pada saat Anda diperiksa? Pada saat saya diperiksa. Sekalian nanya gitu ya? Ada 12 nama itu, hasil pengembangan dari penyelidikan? Penyelidikan, kemudian saya ditanyain itu satu-satu nama itu. Termasuk ada Roy Suryo dan teman-teman? Semua. 12 nama itu saya ditanyain satu-satu. Yang saya tahu, saya kenal, saya sebutkan. Yang ada hubungannya dengan saya dalam kasus ini saya sebutkan. Yang tidak, saya tidak. Misalnya Abraham Samad, saya tidak tahu dan memang tidak pernah melihat videonya, saya bilang. Bung Freddy, menurut Anda kenapa penyidik menanyakan itu, ke-12 nama itu kepada Anda? Ya, ini sudah disatukan ini perkara. Apakah menurut Anda itu adalah salah satu strategi penyidik untuk menggali informasi dan mengonfirmasi? Atau apa? Sudah, kan begini, kehadiran saya sebagai saksi di situ tentu yang dianggap mengalami langsung lah ya. Nah, tetapi mereka ternyata di dalam proses penyidikan itu, ya mereka juga masih dengan barang bukti yang mereka punya, mereka masih umum. Nah, jadi dikonfirmasi ke saya, dapatlah, kemudian dirunut, barulah, oh ternyata yang ini ya Pak Freddy. Jadi mulai dari umum, baru kemudian mengerucut. Maka cuman ada beberapa nama yang saya pernah di dalam satu frame, yang saya alami langsung, itulah yang saya jelaskan. Yang nggak pernah, yang nggak saya tahu, saya tidak jelaskan. Begitu. Bukan mungkin, pasti ada saksi-saksi lain yang mengkonfirmasi itu, yang menyatakan keterlibatan mereka itu, kan begitu. Dan pasti video-video itu juga dari pelapor-pelapor itu, kan begitu. Dengan begini, maafkan kalau ada asumsi yang mengatakan kenapa Anda buying time. Karena sebenarnya lebih mudah membangun narasi di publik daripada kemudian mengklarifikasi kepada aparat penegak hukum. Komentarnya? Yang pertama, kita lihat aparat kita itu tidak secara jujur menjalankan tugas dan fungsinya sebagai aparat yang terikat dengan norma. Indikatornya apa? Contoh, tidak jujur? Indikatornya.
Kalau yang dilaporkan ini hanya 160 KUHP tentang penghasutan, 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang kebencian dan permusuhan, atau 28 ayat 3 tentang kabar bohong, atau pasal 32 dan 35 tentang manipulasi Undang-Undang ITE yang itu ancamannya sampai 12 tahun, nggak ada masalah karena itu delik umum. Maka penyelidik yang punya kewenangan untuk menentukan siapa si biang kerok dari dugaan tindak pidana dari perkara itu. Tetapi di kasus ini kan ada pasal yang limitatif, berapa itu? 310 KUHP, 311 KP dan 27A Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan menyerang kehormatan melalui sarana ITE. Yang ini tidak bisa kemudian penyidik mengambil alih fungsi seorang korban, kemudian dia meraba-raba kayak ini deh yang mencemarkan Pak Jokowi, kayak ini deh yang kayaknya memfitnah. Nggak bisa. Nah, itu yang kita uji begitu loh. Karena itu kalau memang mau jujur sebutkan saja dari 12 orang ini mana yang ini terlapor laporan Jokowi, mana yang ini laporan dari Samuel Suiken, ya, Lecumanan juga Andi Kurniawan, sehingga menjadi jelas. Apalagi sebelumnya ini kan 6 laporan, 2 gugur. Artinya apa? Artinya ini ada satu perkara yang naik yang semestinya harusnya dipisah tetapi dicampurkan, dan karena dicampurkan itulah menjadi tidak jelas mana yang delik aduan yang harus disebutkan, mana yang delik umum, dan akhirnya dengan narasi peristiwa itulah Saudara Joko Widodo bisa bersikap pengecut, tidak berani sebut nama, walaupun belakangan muncul nama Abraham Samad sebagai terlapor dari kasus yang dia laporkan. Jadi menurut Anda disinilah buktinya bahwa aparat berpihak. Ya, itu indikator yang Kan bisa belum kita selesai baca kasusnya. Nah, bukan masalah akhirnya. Nah, kalau kita bicara keadilan itu tidak di ujungnya, tapi prosesnya. prosesnya. Kalau dalam prosesnya saja kita sudah membaca ada ketidakadilan, apakah kita mau berharap pada ujung dari akhir proses ini begitu? Ini bisa dianggap juga sebagai upaya Anda membangun narasi bahwa sejak awal aparat tidak ada keadilan dan Membangun narasi bagi advokat itu biasa, bagi kubu Jokowi juga selalu membangun narasi. Kami juga membangun narasi. Kan? Tapi soalnya adalah mana narasi yang secara aktual sesuai dengan norma, sesuai dengan fakta dan reasonable begitu. Dan itu yang sedang kita uji kepada publik, biarlah publik yang akan menilai nanti. Artinya ketika narasi itu Anda bangun karena Anda sudah tahu akhirnya akan seperti apa. Jadi dari awal sudah dibangun sehingga nanti tidak akan juga terjadi demikian. ada kriminalisasi begitu. Tidak juga demikian. Kami berharap karena dengan narasi yang dibangun kontrol ini, jadi penyidik yang tadinya melenceng bisa lurus lagi. Penyidik yang tadinya merasa menjadi pribadi Jokowi, kemudian menyebutkan nama-nama yang dianggap itu terlapor dari saudara Jokowi, segera mengembalikan kepada saudara Jokowi, Pak, dari 12 ini mana loh? Biar kami juga punya tanggung jawab. Jangan sampai nanti yang diadu domba seolah-olah kita masyarakat dengan saudara penyidik. Jadi begitu. katanya penyidik melenceng ini. Komentar Anda? Gini loh, dari 12 nama itu juga belum pasti yang mana yang menjadi tersangka. Gitu loh. Tetapi memang prosesnya setelah ada penyidikan biasanya ada tersangka. Iya, nggak mungkin naik ke penyidikan ya. Iya, kalau tidak yakin tetapi aparat. kan ini kan harus dikonfirmasikan menetapkan tersangka ini melalui alat-alat bukti tadi. Iya. Itulah makanya diperiksa saksi-saksi ini kan begitu, diperiksa ahli. Nah, itu video-video itu dicek satu-satu, kemudian nanti ahli-ahlinya, ahli IT, ahli bahasa, ya, kemudian dari BRIN sebagai peneliti, ini nih dari media, wartawan, segala macam yang mewakili media misalnya. Nah, ini kan akan dilihat apakah memenuhi unsur enggak ini. Kan bahasanya kan yang diduga dilakukan kan begitu. Ya. Nah, setelah memenuhi unsur baru yang dilakukan, yaitu yang tersangka. Nah, jadi prosesnya sebetulnya sesederhana itu. Tidak perlu ditakutkan. Tidak perlu ditakuti. sesederhana itu. Jadi memang, tapi memang itulah secara psikologis ya. Teman saya bilang, bukan teman, kita sekarang di dunia advokat ini ya, kita bilang, jangankan lu bro, jenderal aja diperiksa di proses penyidikan gemeter katanya kan begitu kan. Itu biasa saja begitu loh. Saya juga misalnya sebagai advokat kalau diperiksa yang sudah berulang-ulang misalnya kalau diperiksa saya sebagai saksi sebagai tersangka misalnya gemetar juga. Iya. Kalau yang gemeter biasanya punya salah kan? Belum tentu. Belum tentu. Kadang kita juga tadi ada orang telepon saya. Perlu nggak gue bagi pengacara ya? Didampingi pengacara ya? Nggak. Padahal dia punya ketakutan yang berlebihan, tetapi itu secara psikologis begitu. Maka dibutuhkanlah biasanya pengacara untuk mendampingi supaya memang memang kalau kita yang berhadapan langsung itu memang kadang kita dengan kebingungan kita secara psikologis maka dibutuhkan pendamping. Jadi makanya saya kembali ke awal. Itu biasa saja sebetulnya. Ya, ketika di panggilan pertama
Ya, saya tidak menghubungkan langsung dengan mereka ini ya. Ya. Tetapi ketika di panggilan pertama, yang klien-klien saya misalnya shock pertama itu biasa saja. Maka supaya tenang, kita tenangkan, oke kita atur jadwal lah. Itu biasa saja. Cuman nanti kan akan dilihat itu kembali lagi. Alasan-alasan itu, kewajaran-kewajaran itu akan dinilai oleh penyidik. Ya, Tadi udah dikomunikasikan, itu sangat bagus. Itu biasa gitu loh. Artinya ketika penyidik melihat ada ketidakwajaran, ada kejanggalan, bisa dianggap sebagai sebenarnya ini sinyal bahwa yang bersangkutan itu memang merasa dirinya bersalah, walaupun masih dalam proses penyidikan. Dari kacamata Anda, ya personal gimana? Ya, itu subjektif penyidik. Selalu ada yang seperti itu. Iya, iya. Penyidik, namanya penyidik. Fungsinya dia memang ini mencari-cari. Iya. Dan dia dilatih untuk itu kan? Dia dilatih untuk Bahkan itu. dia bisa mencium dari aroma atau bau begitu ibaratnya kan? Bisa. Memang dia dilatih untuk itu. Makanya yang sembunyi dimanapun, ya menyembunyikan apapun, dia sudah terbiasa. Bagaimanalah kita yang sudah terbiasa Artinya menghadapi. Anda masih melihat bahwa aparat kita masih on the right track begitu? So far on the right track. Dan kalau ada misalnya proses ini yang dilakukan oleh siapapun yang tidak on the right track, pasti penyidik biasanya mencium. Pasti dia tahu karena dia sudah biasa menghadapi. Termasuk independensi aparat kita. Termasuk independensi aparat kita. Iya. Ini aparat kita nih ya. Ini kita ngobrol-ngobrol misalnya saya kan tidak selalu ketika proses pemeriksaan itu misalnya kan ada waktu misalnya lagi ngeprint atau lagi kita ngobrol-ngobrol begini. Iya. Oh kita ini diawasin publik bang, apalagi dari pihak mereka. Terus ini ya kita nggak berani macam-macam. Iya. Termasuk yang macam-macam apa maksud Anda? Maksudnya, ada keberpihakan begitu iya, atau tidak adil? Iya, persis Iya. seperti yang disampaikan Bung Ahmad tadi misalnya. Nanti kalau Pak Jokowi begini, waktu itu saya tanya, Pak Jokowi udah dipanggil belum? Ya ini sudah kita Sampaikan panggil. undangan. Sudah kita sampaikan undangan, tetapi nanti akan dikomunikasikan sama pengacaranya. Oh kita nggak mungkin nggak manggil Pak Jokowi bang, nggak berani kita. Ini yang kemarin aja udah disorot publik, kemudian dibangun narasi yang macam-macam. Saya yakin penyidik pasti on the track dalam kasus ini. Ya, itu yang Anda tidak percaya. Anda menganggap tidak adil begitu. Saya tidak melihat ketidakpercayaan, tetapi saya melihat indikasi sesuatu yang harus kita luruskan. Nah, saya mengomentari tadi. Kalau ada yang diluruskan berarti ada yang tidak sesuai dong. Ya. Apa bedanya dengan Anda Ya, tidak tadi, percaya pada aparat kita? Beda. Kalau tidak percaya itu segala proses tidak kita ikuti. Anda boleh pilih-pilih bagian ini percaya, tidak. bagian itu tidak percaya. Kalau hal yang itu sudah sesuai track itu kita ikuti. Mana yang kemudian tidak sesuai itu yang kita kritisi. Jadi ketika kita mengkritisi kinerja institusi kepolisian, sama persis lah hari ini kita mengkritisi kejaksaan yang tidak segera mengeksekusi Silvatar Matutina, bukan berarti tidak percaya, tapi kita ingin kebaikan institusi aparat kita itu menjadi baik dan hukum benar-benar tegak, keadilan benar-benar diterapkan kepada seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Tadi soal nama yang sekali lagi yang menjadi parameter itu soal nama. Kita itu tidak sedang mau menetapkan siapa tersangkanya, tapi kita sedang fokus 12 terlapor itu dari mana nama itu. Kan muncul kesimpulan nama itu bisa jadi dari saudara Jokowi selaku pelapor, nggak ada. Ya kan, dari kemudian pelapor, oke lah kalau pelapor lainnya seperti Lecumanan, Andi Kurniawan sama Samuel Suekan mungkin bisa keluar nama, tapi kan nggak mungkin keluar nama yang berkaitan dengan pencemaran. Karena pencemaran itu harus pribadinya saudara Jokowi. Berarti yang lain misalnya yang berkaitan dengan 160 KUHP tentang penghasutan. Oke. Nah, yang terakhir, apakah mungkin itu keluar dari penyidik? Oke, saya tegaskan tadi, kalau keluar dari penyidik itu di delik umum yang 160-nya, laporan Lecumanan dan kawan kan oke, memang kewenangan penyidik. Tetapi kalau untuk masalah tentang pencemaran dan fitnah, itu kan yang menyatakan dirinya direndahkan serendah-rendahnya. Itu adalah saudara Joko Widodo, nggak bisa. Nah hari ini kita mau bernarasi, kan ini masih pelapor, kecuali nanti tersangka. Nggak bisa begitu justru dari terlapor. Asumsi semua kan? Bukan begitu. Jadi kalau memang secara hukum, orang-orang 12 ini tidak dilaporkan oleh saudara Joko Widodo, berarti Jokowi nggak bisa menuntut. Karena berarti dia sudah melepaskan haknya. Karena ini adalah delik aduan. Sekali lagi delik aduan. Apakah begini? Kemudian kami mohon maaf ya, suuzon ya, berprasangka buruk. Jangan strateginya Jokowi hanya setengah jalan, habis itu dia cabut, dibiarkanlah laporan yang lainnya bertarung dengan kami. Deliknya nggak butuh lagi ijazah, karena apa? Sudah menjadi delik umum, penghasutan. Lalu yang dipersoalkan kebencian, permusuhan kepada individu, kelompok, golongan, dan seterusnya. Akhirnya apa? Inilah yang saya khawatirkan terjadi. Gus Dur dan Bambang Trijilid II diadili, divonis, tetapi tidak pernah ada ijazah aslinya. Oke. Gimana?